Oke, kembali dengan Bu Ria ya. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang perhitungan pH ya, perhitungan pH dari asam kuat dengan basa kuat. Sering pemahaman bahwa asam kuat tambah basa kuat itu pH-nya akan netral atau 7. Itu tidak selalu, tergantung mana yang bersisa. Ya, sekarang kita lihat dulu nih ya. Bagaimana pH dari asam kuat dan basa kuat jika direaksikan. Kita ambillah contohnya HCl kita reaksikan dengan NaOH. Ya, kamu harus paham ya. Kalau asam, saya singkat AS ya, ditambah basa BS, hasilnya itu adalah garam ditambah air. Misalnya asamnya HCl, basanya misalnya nih NaOH. Tentu air itu H2O ya. Sekarang garamnya. Garam itu logamnya dengan sisa asam. Tahu ya, logamnya pasti Na, sisa asamnya Cl-. Jadi kalau ada asam, tentu ada sisa asam ya. Sisa asam. Kalau asamnya HCl, berarti sisa asamnya Cl-. Kalau asamnya misalnya H2SO4, nanti sisa asamnya itu SO4 2-. Kalau asamnya misalnya HNO3, sisa asamnya itu NO3-. Jadi tadi garam itu adalah logam dengan sisa asam. Logamnya itu kamu udah tahu Na positif. Sisa asamnya Cl-. Tentu Na positif dengan Cl- membentuk NaCl. Itulah ya. Asam tambah basa menjadi garam dan air. Ya, yang jelas HCl dan NaOH itu karena sama-sama kuat akan terdisosiasi sempurna, terurai sempurna. Ini reaksi ionnya saja ini. HCl H+ dan Cl-. NaOH Na+ dan OH-. NaCl juga terionisasi ya, Na+ dan Cl-. Kemudian H2O tidak terion. Sehingga kalau kita misalnya ini dicoret Na positif karena di kiri sama dengan di kanan Cl-, sehingga sisalah H positif, OH- dan H2O. Yang pertama, jika asam kuat dan basa kuat itu habis bereaksi, maka larutan netral. Artinya pH-nya sama dengan 7. Jika asam kuat dan basa kuat yang kita reaksikan itu semuanya jumlah zatnya habis ya, habis bereaksi, akan netral, disebut netralisasi atau pH-nya sama dengan 7. Sekarang kita lihat berikutnya. Jika asam kuatnya itu berlebih, tentu dia nanti reaksi akan bersifat asam. Masih yang kita reaksikan HCl dan NaOH ya. HCl dan NaOH ya. Ini saya ganti ya, ini maaf ya, ini NaOH ya. Oke. Sekarang langsung kita lihat aja soalnya sudah supaya lebih paham ya. Ada HCl 200 ml 0,4 molar. Kemudian ada NaOH 300 ml 0,2 molar. Ditanya berapa pH campurannya. Asam tambah basa tadi menjadi garam dan air. Ini reaksinya. HCl ditambah NaOH menjadi NaCl dan H2O. Di dalam hal ini pH-nya tidak 7 karena asam kuatnya berlebih. Sekarang kita buktikan benar nggak dia berlebih. Ya, kita cari dulu ya. Kamu udah tahu ya mencari mol itu. Misalnya kita mau mencari mol HCl adalah M dikalikan V. Kita bikin ke samping, boleh di bawah ini ya. M-nya berapa? 0,4. 0,4 sama aja 0,4 milimol. Kita bikin milimol, tentu ini mililiter. Kali volumenya 200 mili, karena mili volumenya ya 200 mili. Ini kita coret, sehingga hasilnya ini berapa nih? 0,4 kali 200 berarti 80 milimol lah. Mula-mula HCl-nya.
Sekarang kita cari NaOH-nya. Sama rumusnya. M dikali V. Molarnya berapa? 0,2. Berarti 0,2 kita bikin milimol per mililiter. Supaya volumenya gak usah kita ubah. Kali 300 mili. Sehingga hasilnya adalah 60 milimol. Artinya nih NaOH-nya 60 milimol, ya. Itulah awalnya. Ini kan yang jelas nggak ada. Lagian H2O itu kan pelarut ya, jadi tidak perlu. Sekarang kita lihat lagi secara stoikiometri HCl, NaOH, NaCl, H2O itu 1:1. Artinya mana yang habis bereaksi? Kalau ini 1:1, ya. Jika ini 1:1, yang habis bereaksi itu yang mana? Tentu adalah molnya yang paling sedikit. NaOH paling sedikit 60. Sehingga bereaksilah NaOH 60 milimol. Kalau NaOH bereaksi 60 milimol, tentu HCl juga sama. Karena tadi koefisiennya 1:1. Untuk NaCl dan H2O nggak usah kita perhitungkan karena pH-nya ini NaCl kan tahu udah netral. Karena pH-nya ini nanti tergantung pada HCl dan NaOH. Sekarang kita lihat nih. Setelah reaksi awalnya NaOH 60, bereaksi 60 tentu dia sisa tidak ada atau 0 ya. Sekarang kita lihat HCl. HCl awalnya 80, bereaksi 60. Artinya HCl masih bersisa 20 milimol. Sehingga larutan itu bersifat asam karena HCl yang bersisa. Sekarang kita mau hitung pH-nya ya. Pertama ini NaCl sama dengan N-nya dibagi volume totalnya. Harus kita bagi volume total karena ini sudah bercampur. Ya. Ini M-nya ya. MHCl adalah molnya dibagi volume totalnya. Molnya 20 milimol. Ternyata volume larutannya menjadi, kita hitung saja, 200 ditambah 300 berarti 500 mililiter. Sehingga berapa nih hasilnya? 2 dibagi 50 berapa yuk? 2 dibagi 50 0,04. Boleh milimol per mililiter ya, atau ini boleh jadi kamu bikin juga mol per liter sama aja ya. Itulah konsentrasi dari HCl. Kemudian karena HCl itu asam kuat. Nah, ini kan asam kuat. Nah, tentu mencari H positifnya ya sama dengan M-nya ya. Atau sering saya katakan karena hanya cuma 1, ya 1 dikali M-nya saja. 1 dikali M yaitu 0,04. Sama aja 4 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kalau kita hitung pH-nya, min lo 2 kali min lo 4 kali 10 pangkat min 2. Sehingga pH-nya adalah berarti 2 min lo 4. Nah, boleh kita sederhanakan 2 min lo 4 itu 2 pangkat 2. Atau secara matematik sama aja 2, ini 2-nya ke depan, 2 lo 2. Inilah pH dari campuran asam kuat dan basa kuat jika asamnya yang berlebih ya, asamnya yang berlebih. Artinya bersisa asamnya 20 milimol. Sehingga pH larutan bukan 7, bukan netral, tetapi 2 min loh 2 artinya bersifat asam ya. Nah. Oke, sekarang kita lihat yang bersifat basa. Jika jumlah basanya yang berlebih basa kuat ya, berarti dia akan bersifat basa. Nah, sama kita buat tabel seperti itu dan mula-mula bereaksi sisa. Nah, mencari dari MHCl tadi kan sudah tahu lah ya. Kita kalikan aja langsung ini 0,4 milimol per mililiter kali 100 mililiter. Sehingga ini menjadi
40. Inilah hasil mula-mula 40 milimol. Sekarang NaOH. N dari NaOH sama saja. M-nya 0,2 milimol per mililiter, kalikan volumenya 300. Sehingga hasilnya adalah 60 milimol. Inilah NaOH mula-mula. NaOH 60 milimol. Ini belum ada. Ini juga tadi 1:1 ya. Tentu yang paling sedikit adalah yang habis bereaksi. Ini 40 paling sedikit. 40 milimol. NaOH yang bereaksi sama. Kenapa sama? Karena koefisiennya 1:1. Nanti kalau koefisiennya berbeda akan saya kasih ya. Nah, ini kita tidak perhitungkan garam dan air sebagai pelarut ya. Kemudian kita lihat HCl awalnya 40, bereaksi 40, tentu dia sisa 0, tahu habis. NaOH awalnya 60, bereaksi 40, berarti kurangkan, sisalah 20 milimol. Karena NaOH yang sisa berarti dia bersifat basa. Sekarang kita mau menghitung pH-nya. NaOH tadi 20 milimol. Kita tulis lagi. Berarti M-nya tadi sama. N-nya dibagi volume total. Karena dia sudah dicampurkan. N-nya tadi 20. Volume totalnya 100 tambah 300. 400. Ini milimol. Ini mililiter ya. Sehingga hasilnya 0,05. Itulah molar dari NaOH. Nah, kemudian NaOH itu kan juga ini merupakan basa kuat tadi. Sehingga kita cari konsentrasi OH-nya. Nah, OH- berarti OH-nya ada 1 ya. 1 dikali M-nya ini. Langsung 0,05. 0,05. Atau kita tulis POH adalah minlo. 0,05 sama aja 5 kali 10 min 2. Sehingga POH-nya ini 2 minlo 5. Ya. Ini POH. Nah, dalam perhitungan selalu ditanya pH ya. pH tambah POH, kamu udah tahu itu adalah 14 ya. Konstanta kesetimbangan air. Sehingga pH-nya adalah 14 dikurang POH. Berarti 14 dikurang 2 minlo 5. Sehingga hasilnya 14 kurang 2, 12 min kali min plus lo 5. Jadi kalau kita lihat pH-nya di atas 7 ya. Berarti dia bersifat basa. Oke, yang perlu saya ingatkan, asam tambah basa pH-nya tidak selalu 7. pH-nya 7 asam tambah basa itu menjadi netral jika asam kuat dan basa kuatnya habis bereaksi ya, habis bereaksi. Itulah pH-nya netral. Jadi jika asam kuat dan basa kuat direaksikan, kalau berlebih asamnya, maka dia akan bersifat asam, pH-nya di bawah 7. Jika basanya berlebih, maka dia bersifat basa, pH-nya akan di atas 7. Nah, semoga kamu paham dengan penjelasan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam masa pandemi. Selamat pagi.